memang awalnya dari desa. Yang paling menginspirasi adalah kalau saya jadi usaha itu pada waktu saya SD, kalau nggak SMP waktu itu, buyut saya itu ini sakit di rumah sakit. Pada waktu itu kita orang miskin di kampung, baru beberapa hari dari rumah sakit ini dibawa pulang. Katanya keluarga sakit karena sudah tua gitu Pak Eko. Nah, saya tahu kenapa dibawa pulang itu, karena nggak punya uang buyut saya itu. Nah, dari situ saya terinspirasi, saya nanti harus jadi orang yang bisa punya uang sehingga minimal bisa bantu keluarga sakit, bisa dirawat di rumah sakit sampai selesai. Nah, saya nggak mau saya tua nanti anak cucu saya ini saya sakit dibawa pulang karena saya nggak punya uang. Nah, dari situ saya banyak mempelajari tentang orang-orang kaya itu bagaimana. Jadi orang kaya ini, saya suka sekali orang kaya. Kenapa orang ini kaya? Saya teliti. Jadi setelah saya amati beberapa tahun itu bahwa rata-rata orang kaya ini satu, mereka ini punya integritas, jujur mereka. Kalau ngomong ini mesti bisa dipercaya. Ini yang membuat trust, kepercayaan. Sehingga saya mengalami juga dulu mulai di kampung jual genteng-genteng kan di kampung kita. Kebetulan Mas Eko kan satu kampung sama saya di Turki sana, Turen Kidul. Di sana kan banyak genteng itu. Saya sama Pak Cak Fatkur itu keliling-keliling kampung jual itu. Jadi alhamdulillah saya dipercaya bawa genteng pagi hari, jadi tanpa modal. Bawa genteng pagi hari, dikirim siang, sore dapat uang, saya bayar. Dan saya dipercaya. Akhirnya dari situ terus kan banyak industri beton juga di sana, kecil-kecil dulu masih kan. Akhirnya kita jualin itu juga, akhirnya bikin usaha beton itu mulai 2 pegawai sampai sekarang 250-an Mas, sama toko itu kan. Terus bikin toko bangunan itu, ini nyambung toko bangunan sama beton itu. Saya memang dari dulu sangat menjaga yang namanya kejujuran. Jadi orang-orang itu rata-rata orang sukses itu jujur, mereka dapat dipercaya. Kepercayaan ini saya bisa seperti ini sekarang karena dipercaya orang itu. Dari awal dulu memang tetangga saya Cak Fatkur depan rumah, pada waktu dia pulang dari pondok, beliau gak kuliah lagi, gurunya ngomong cerita. Saya waktu kecil, masih kecil dia cerita, kamu wis gak kuliah, pulang dari pondok, tapi tetap harus terus membaca buku, katanya dia itu. Nah, sampai sekarang saya ini belajar terus Mas. Jadi mulai awal dulu dari itu tadi, saya lulus SMA, mau kuliah di Brawijaya, sudah diterima karena gak punya biaya. Akhirnya jadi sales mainan anak-anak di Surabaya, sampai di Supraluxindo ini kan sales terus sales rokok saya, terus tadi baru jualan genteng, beton-beton itu urutannya itu. Nah, di situ saya sambil belajar, saya banyak baca buku. Dari awal itu saya belajar tentang marketing, yang ngalir aja sebenarnya itu marketing. Saya belajar kan sambil jualan marketing, mempelajari ilmu marketing. Dan benar-benar pada waktu pengusaha ini kita butuh yang namanya ilmu marketing itu Mas, ilmu hubungan sama orang lain, bagaimana mengajak orang untuk membeli produk kita yang bermanfaat gitu. Nah, ini satu ilmu marketing yang saya pelajari. Yang kedua, sambil jalan pegawai kata Samen tadi semakin banyak, dari 2 jadi 10, 50, 100, sekarang hampir 1000-an gitu kan. Ini saya mempelajari di situ tentang orang tadi itu. Dan bagaimana kita mewakilkan di salah satu usaha kita ini milik orangnya. Jadi usaha itu kan sebenarnya paling pokok 2 Mas. Satu adalah milik orangnya, yang kedua adalah sistemnya. Ada orang, ada sistem, orangnya yang tadi itu yang amanah, yang mau bekerja keras, cerdas mereka, kasih kerjaan mesti bisa tuntas. Ini insya Allah kita nggak terlalu mikir, tapi pada waktu dia gak seperti itu tadi, gak amanah, gak bisa menyelesaikan kerjaan, gak cerdas, akhirnya kita Mas yang mikir. Makanya orang ini nomor 1, sistemnya bagaimana
sudah, makanya saya ada toko, saya kadang sudah jarang ke sana, tapi setiap hari setor ke saya gitu. Laporannya jelas. Laporannya jelas, ada timnya, tim auditnya, tim anunya. Itu satu marketing, yang kedua tentang mempelajari orang, terus bikin sistem di melajari manajemen, gimana memanage, gimana kita memimpin jadi pemimpin mereka ini, bagaimana kita. Nah, level-level kepemimpinan kita juga harus mempelajari semua. Tentang keuangan juga, Mas Eko, saya melajari, karena keuangan ini penting sekali, melek bahasa sekarang, melek ekonomi, melek finansial kan gitu. Ini penting sekali. Banyak orang sekarang ini karena gaya hidup yang luar biasa sekarang ini, gaji 5 juta gitu kan. Karena penawarannya luar biasa, pengeluaran 6 juta. Kan habis uangnya. Nah, ini minus. Lah gimana? Makanya sebagai pengusaha pada waktu sudah banyak jalan, ini godaannya besar, Mas. Kadang kita ditawari bank, dari situ uang kita banyak. Pada waktu uang banyak ini kadang nggak bisa tadi itu menjaga uang jadi untuk konsumtif. Nah, saya nggak mau hutang untuk konsumtif, nggak mau. Jadi harus hutang untuk produktif kan itu. Supaya ekonomi kita mandiri itu syaratnya sebenarnya cuma ada 3. Ya, 1, pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan. Yang kedua adalah selisihnya tadi, selisih pengeluaran dan pendapatan ini diinvestasikan, Mas. Harusnya itu. Syarat utama harus ada apa yang disisihkan tadi itu. Semakin mudah menyisihkannya harus lebih banyak, 40% atau berapa, kalau sudah umur di atas 50 mungkin 10%. Sekarang kan enggak, Mas. Karena ada penawaran ini bisa bayarnya ke belakang, yang ini impiannya ini ditarik di depan gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya cash flow-nya kan jadi macet. Uangnya ini tadi dapat, kalau dari pengusaha dapat kredit banyak dari bank, akhirnya uangnya untuk keliling dunia, untuk ini itu, waktu bayar perusahaannya nggak nutut, akhirnya kan bisa macet tadi itu. Jadi 1 tadi kepercayaan yang harus dijaga, yang kedua adalah kita harus terus antusias, semangat. Supaya semangat ini kita harus ada cita-citanya apa. Orang nggak semangat ini karena katanya cita-citanya terlalu rendah gitu. Bangun tidur nggak semangat, Mas, tapi cita-citanya tinggi, semangat bangun tidur gitu kan. Yang 2 itu, yang ketiga harus cerdas sebagai pengusaha. Keempat harus kerja keras. Kelima harus aturan emas kalau di kita. Harus memperlakukan orang seperti kita ingin dilakukan. Nah, namanya bisnis kan gitu. Ke RPDW nggak bisa. Nah, ini melayani orang harus seperti ingin dilayani. Yang berikutnya, semua tugas kita harus, pelayanan harus tuntas. Nah, itu bisnis memang naik turun kan, Mas. Nah, kayak dalam tahun berapa, 2008 dulu, krisis kan juga itu. Nah, di situ kita agak berat, jadi efisiensi penting sekali. Satu, melihat cash flow kita ini bagaimana. Kedua, dari situ kita ngambil keputusannya apa. Karena dalam ilmu manajemen, Mas, kalau tidak mengambil keputusan, itu juga keputusan kan. Nah, ini banyak sekali yang nunda-nunda. Jadi ngambil keputusan ini penting. Tepat, kondisi sulit harus ambil keputusan. Keputusannya apa gitu. Saya buka restoran itu, Mas, rumah makan 11 kali. Yang 7 tutup, jadi kelihatannya oh ini rame gitu. Padahal ngurbanin 7 warung, rumah makan. Jadi kita harus berani. Jadi berani mengambil keputusan. Jadi kadang terlalu awal itu juga gak bagus, terlalu akhir itu ya juga ketinggalan itu kalau mau buka usaha itu. Jadi harus jeli-jeli. Jeli-jeli melihat pasar tadi itu. Karena yang panen itu adalah pada waktu momen datang kita sudah siap. Itu sebenarnya yang biasanya akan menikmati panennya itu seperti itu. Saran saya, teman-teman yang mau usaha, 1, cari apa bakatnya, bakat atau hobi. Yang kedua adalah apa yang bikin teman-teman calon pengusaha ini terbakar gairahnya untuk melakukan itu. Sesuatu apa itu? Yang ketiga adalah pertanyaannya, apa sesuatu itu yang hobi terus terbakar gairah kita. Yang ketiga ini, apa sesuatu ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
Dengan bermanfaat ini akan mendatangkan materi. Tapi selama ini kan kita enggak, untung kita apa gitu kan, kerja buat usaha ini untung kita apa gitu. Padahal jangan, beri dulu manfaat ke orang lain, pasti itu akan menghasilkan nilai untuk kita, keuntungan untuk kita. Yang keempat adalah apa sesuatu itu yang bikin hati nurani kita terpanggil meskipun kita tidak dibayar. Nah, kalau bisa menemukan empat tadi, apa bakat, yang kedua apa gairahnya yang terbakar untuk itu, yang ketiga apa sesuatu itu yang bisa kita buat bermanfaat bagi orang lain, jangan asal ikut-ikutan. Lah apa tadi itu empat hal ini yang bisa ditemukan di diri kita, karena menurut penelitian semua orang ini mempunyai satu kelebihan dibanding 10.000 orang yang lain, Mas. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus menemukan panggilan hidup kita. Kayak saya panggilannya jadi pengusaha, senang sekali. Saya membahas pengusaha senang sekali, semangat saya, Mas. Belajar terus. Nah, ini itu. Harus menemukan panggilan diri kita dan mengilhami orang lain menemukan panggilan hidupnya itu. Terutama kita sebagai pimpinan, gimana menemukan kekuatan dari pegawai-pegawai kita itu. Karena pada waktu usaha kita sudah besar, ini adalah pegawai paling utama. Gimana kita memanage pegawai-pegawai kita? Nggak mungkin kita sendiri. Waktu kita cuma 24 jam. Manajemennya sistem milik orang dan bikin sistemnya tadi itu. Sistem itu makanya ada istilah berpikir sistem. Jadi kalau saya menciptakan itu ada siklus perbaikan berkelanjutan. Satu, gimana kita ini sebagai pengusaha menemukan kesalahan. Menemukan kesalahan ini sudah poin paling penting, Mas. Banyak orang nggak menemukan kesalahan loh. Kita ini harus satu menemukan kesalahan di usaha kita. Apa yang setiap hari menanyakan apa yang bisa saya perbaiki, apa yang salah. Pada waktu ketemu salah, pilih 3 solusinya. Saya kalau ngajari ke manajer saya, biar gak tanya-tanya saya terus, saya kasih rumus itu. Pilih solusinya dari masalah ini tadi apa. Dari 3 ini, pilih salah satu solusi terbaiknya. Setelah itu kerjakan. Setelah dikerjakan, hasilnya bagaimana? Hasilnya ini kalau berhasil, ya sukses, dijadikan sistem. Kalau gak berhasil, kembali lagi jadi masalah tadi. Jadi namanya siklus perbaikan berkelanjutan.